Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede Riswanto, 30, mengungkap alasan dibalik kesaksian palsu yang diberikan oleh AF. Diketahui dalam kesaksiannya, AF menyebut nama 8 orang yang menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. 8 orang tersebut pun telah mendapat vonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Dede mengaku menyesal dulu telah mengikuti AF untuk memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon ini. Tak hanya itu, Dede juga mengungkapkan alasan mengapa AF memintanya ikut bersaksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terutama kesaksian terkait Saka Tatal Ces adalah pelaku penyerangan Vina dan Eki, walaupun sebenarnya penyerangan itu tak benar-benar ada. Menurut Dede, AF menyimpan dendam terhadap Saka Tatal Ces, karena dulu ia pernah dipukuli Saka Tatal Ces dan warga setempat. Pemukulan itu terjadi karena AF kepergok membawa cewek ke tempat cuci steam di mana AF dan Dede bekerja. Ya dia sempat bilang sih, kesal sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya, ungkap Dede. Dede kemudian menceritakan bagaimana awal mula ia bisa menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, Dede diminta AF untuk mengantarnya ke Polres Cirebon, 2 atau 3 hari setelah penangkapan Saka Tatal dan kawan-kawan, sekira awal September tahun 2016. Ketika di Polres, Dede lantas diminta menjadi saksi oleh AF dan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dede pun bingung karena awalnya dia hanya diminta mengantar, tapi malah berujung diminta bersaksi oleh AF dan Ibtu Rudiana. Terlebih Dede juga tak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya malam, sekitar jam berapa saya lupa. AF nelepon saya, anterin saya ke Polres yuk. Saya posisi di rumah di Tangkil. Kan kita gak tahu apa-apa, kenapa kita jadi saksi? Udah entar ikutin aja katanya, kata Dede dilansir Tribun Jakarta, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Cuma saya sudah di dalam, saya bisa apa? Cuma saya bingung, saya takut. Saya kan gak ngerti hukum. Itu makanya saya ungkapin di sini. Saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali, terang Dede. Lebih lanjut Dede menyebut ia diarahkan untuk bersaksi. Ada pelemparan batu kepada Vina dan Eki oleh Saka Tatal Ces sampai akhirnya dikejar. Karena bingung, Dede pun hanya menurut. Ia kemudian diperiksa penyidik, dan keterangan yang sudah diarahkan Rudiana dan AF itu pun dicatat dalam berita acara pemeriksaan, BAP, sebagai kesaksian. Sebelum masuk ke ruangan kan dibilangin dulu, sama Rudiana dan AF, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak ngelempar batu, bawa bambu, sama pengejaran. Itu udah diomongin dari luar dulu, sebelum masuk ruangan pemeriksaan. AF sama Rudiana ngasih tahu, yang mengarahkan, saya Pak, tambah ya. Dede menuturkan, saat itu ia diperiksa penyidik atau di BAP selama 1,5 jam. Dede, 30. Salah satu saksi kunci kasus Vina sekaligus teman AF mengaku jika kesaksiannya di tahun 2016 adalah palsu dan berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Tiupkan Dedi Mulyadi Channel, Dede mengenal AF gegara satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Dede mengaku diajak oleh AF ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian meruda paksa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan AF mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti AF, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa AF untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok AF memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan AF dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh AF dan juga Rudiana pun kebingungan.
Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Kemudian Dede menyebut jika langsung di BAP dan kesaksiannya berdasarkan alur cerita yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Di sini, Dede kembali menguak jika aksi pelemparan batu memang sudah menjadi skenario. Saksi baru kasus Vina Cirebon menguliti cerita dusta dari M. Nurdatul Kahfi anak Pak RT Pasren. Menurut saksi bernama Irfan Setiawan tersebut, anak RT Pasren yang karib disapa Kahfi itu berbohong mengenai kedekatan dengan para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kahfi mengaku tidak kenal akrab dan dekat dengan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Saka Tatal, Jaya, Sudirman. Namun saat dicecar soal momennya nongkrong bareng para terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki tanggal 27 Agustus 2016, Kahfi sempat tegang. Kahfi mengaku hanya nongkrong sebentar dengan para terpidana kasus Vina di warung Bu Nining. Lebih lanjut, Kahfi pun bercerita bahwa ia tidak pernah akrab dengan para terpidana kasus Vina. Adapun pengakuan para terpidana soal menginap di kontrakan RT Pasren saat malam kematian Vina dan Eki, Kahfi menyebut cerita tersebut adalah bohong. Ditegaskan Kahfi, ia jarang keluar rumah untuk main, apalagi nongkrong bersama para terpidana. Hingga akhirnya baru-baru ini, sahabat Kahfi dan para terpidana kasus Vina, Irfan Setiawan angkat bicara. Irfan menegaskan bahwa Kahfi kenal dekat dengan para terpidana. Bukan cuma kenal, Irfan menyebut Kahfi dan salah satu terpidana bernama Hadi bahkan sahabat karib yang sangat dekat. Karenanya saat mendengar Kahfi bak pura-pura tak akrab dengan para terpidana kasus Vina, Irfan merasa miris. Apalagi gara-gara cerita Kahfi itulah para terpidana kasus Vina dapat vonis berat dan dinyatakan bersalah. Tak cuma bercerita, Irfan bahkan menunjukkan bukti kedekatan Kahfi dan para terpidana. Yakni berupa foto-foto liburan mereka waktu masih remaja. Di foto terlihat Kahfi diapit oleh 3 terpidana kasus Vina yakni Eko, Jaya dan Hadi. Pemandi jenazah almarhum Vina mengungkapkan luka-luka yang dilihatnya langsung ada pada tubuh Vina. Wanita lanjut usia itu sampai ngeri karena kedua tangan dan kaki jenazah di depannya saat itu remuk. Selain itu, bagian kepala Vina juga disebut luka cukup parah. Elis memastikan tidak melihat sedikit pun luka tusukan atau sayatan hasil benda tajam. Luka yang begitu parah membuat Elis beranggapan Vina dibunuh oleh seseorang, namun bukan dengan cara ditusuk seperti keterangan Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Dedi Mulyadi yang mewawancarai Elis pun memastikan kembali soal luka tusuk. Sebab, pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai oleh Pegi. Ia tidak ada luka tusuk, ia tidak ada luka sayat, jawab Elis. Bersih badannya cuma remuk ini tangan-tangan, kaki semuanya, lanjut kata Elis. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Dedi Mulyadi mengaitkannya dengan adanya perkosaan terhadap Vina, seperti hasil penyidikan dan putusan hakim terhadap ke-8 terpidana sebelumnya. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Misteri tewasnya Vina Cirebon dan Eki masih menjadi teka-teki sampai hari ini. Terbaru, muncul pengakuan dari Dede, teman Aep yang mengatakan, dipaksa mengaku melihat Vina dan Eki dikejar kelompok geng motor. Padahal Dede yang merupakan teman satu kerjaan Aep di Steam Motor sama sekali tidak tahu-menahu. Dede juga mengungkapkan fakta baru, Aep sengaja membuat skenario melalui kasus tewasnya Vina menjebloskan 8 terpidana ke penjara itu karena Aep pernah digerebek warga karena memasukkan 2 cewek ke tempat kerja. Terkuak 2 orang yang melapor ke warga adalah Hadi dan Eko yang saat ini jadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ini keduanya mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Artinya dendam kesumat Aep terbalaskan.
Dede mengatakan bahwa Aep sempat berujar kalau kesaksiannya itu karena dendam akibat pernah dipukuli warga. Aep sebelumnya dipukuli warga karena di tempat kerjanya yakni tempat pencucian motor ada perempuan. Yang melaporkan ke warga bahwa di tempat pencucian motor sering menginap perempuan itu disebut anak-anak yang suka nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari situ, Aep diduga dendam sehingga memutuskan membuat laporan di kasus Vina bahwa telah melihat anak-anak yang biasa nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon melempari pengendara motor. Aep mengaku kesal dengan para pemuda tersebut karena pernah memukulinya. Kasus penggerebekan ini pernah diceritakan secara detail oleh Samsuri, 40, warga-warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ia juga menjadi saksi mata saat Aep digerebek warga. Samsuri mengatakan, awalnya ia mendapat informasi Aep memasukkan 2 cewek dari Hadi dan Eko. Jadi Hadi dan Eko yang sekarang jadi terpidana itu sebelum ditangkap sempat menghampiri saya yang waktu itu sedang ngobrol sama 2 adik saya. Cuma saya lupa beberapa harinya sebelum penangkapan dan kejadian. Waktu itu, Hadi dan Eko ngomong bahwa pengen gerebek orang, kata Samsuri, Kamis, 30 Mei 2024. Saat ditanyakan apa masalahnya, keduanya jawab di tempat pencucian mobil tempat kerja Aep sering membawa perempuan dan diduga berbuat mesum. Lantas Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri.